namanya mertuanya Mas Gunawan, karena kita udah ketemu sama ya istrinya, jadi kita mau anterin langsung pulang ya. Iya langsung pulang. Tapi yang anehnya itu ternyata Mbak Intan ini sebelumnya ternyata udah pernah nikah. Pak Gunawan tuh nggak pernah cerita sebelumnya. Iya. Ya tapi mungkin namanya masa lalu lah ya udah nggak masalah kan. Yang penting kan mereka berdua sekarang udah jadi suami istri. Ya udahlah, ya maksudnya kasihan dong kita anterin. Mbak Intan. Kenapa Mbak Intan? Jauh. Mbak Intan. Mbak. Aduh, Mbak Intan. Tenang dulu Mbak Intan. Ayo Intan. Mas. Ini kenapa sih? Mbak. Enggak ini, Mbak Intan tenang dulu, jangan. Ini kenapa sih? Ayo mas. Mas kasihan ini istri lagi hamil pelan-pelan Iya dong. makanya pelan-pelan. Ya udah biar sama kita aja kalau gitu. Ini kenapa sih Mas? Ini Mbak, kenapa? Kenapa lagi? Mas ngapain di dalam tadi berantem lagi? Nggak tahu dia masih mikirin yang mantan suaminya itu Mas Gandung. Ya Allah. Ini kan kondisinya lagi kayak gini. Tunggu mereda dulu dong baru diobrolin lagi. Saya di dalam sudah kasih tahu pelan. Mbak, ini Mbak habis ketabrak loh Mbak. Mbak Intan tenang dulu Mbak Intan. Enggak. Sama dia Mbak. Kok nggak mau? Nggak mau Mbak ini. Aduh, Ini kan suami Mbak. Ayo Tan. Udah deh, Mas, udah deh Mas. Udah deh, oke dialangin suaminya. Gak gini deh, Mbak Intan mau gimana ini sekarang? Kita mau antar kemana? Ini kan suami Mbak Intan ada di sini. Udah mending Mbak Intan pulang dulu. Diobrolin baik-baik berdua ya. Ya Mbak ya. Apalagi kaki Mbak kan lagi sakit kayak begini. Di sini lagi hamil juga loh Mbak. Mbak nggak kasihan sama bayi yang ada di bareng dia Mbak. Mas, ini deh. Mbak, yuk. Sama Papi ya? Ya udah gini. Iya, oke. Mending lu bujuk baik-baik, lu minta maaf. Pokoknya lu obrolin baik-baik deh. Saya sudah bujuk. Nah, sekarang sekali ini coba lu bujuk baik-baik, lu minta maaf. Terus sebagai suami lu tunjukin lu Yuk, sayangnya Mbak, sama Mbak. dia, buat dia biar dia mau. Mbak, yuk. Coba sekali. Ya udah. Aku tuh sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Enggak. Sama bayi kita. Enggak. Hati-hati Mbak, hati-hati. Mas dulu deh. Nanti kita bicarakan di rumah aja. Gini aja deh. Mas ikut mobil kita yang satunya. Biar saya di sini ngobrol sama Intan, coba ngobrol baik-baik juga gimana ya. Soalnya takutnya istri Mas malah emosi. Minta tolong ya Mas. Iya. Dia bilangin baik-baik. Yaudah Mas ikut mobil kita yang satunya ya Mas ya. Yaudah. Mas, ini mas. Masih ada nih gerobak. Mas ngobrol sebentar deh. Daripada Mas kebawa emosi, gimana kalau kita sholat dulu aja? Mungkin sebaiknya seperti itu. Nanti kalaupun Ibu Intannya masih nggak bisa terima atau susah menerima, paling nggak Mas bisa lebih tenang lah ya. Di sini masjid di daerah mana ya Mas? Ada. Situ ya? Ya udah. Sebentar. Fat, aku sholat dulu ya. Hah? Ayo. Dari sini ya. Ya. Mobil nggak bisa masuk kayaknya. Ya, Harus kita harus jalan jalan sana. ke dalam.
Mas, ngomong-ngomong istri Mas gimana sakitnya itu kakinya? Dia udah mendingan. Udah mendingan? Iya, justru tadi tuh dia bikin bingung tuh saya tuh. Dia pergi bawa-bawa tas sama bawa kayak macam sesajen begitu. Makanya justru saya hubungin kalian berdua nih langsung supaya bisa kita langsung menuju ke sana. Kok, tapi Mas nggak coba nanya mau pergi kemana gitu? Kalaupun saya nanya, dia nggak bakalan jawab. Yang ada nanti ribut lagi. Iya sih benar kalau misalnya masalah ribut lagi. Jadi sekarang kita mau ke rumahnya Mina aja nih. Iya, kita langsung ke rumah Bu Mina sesuai dengan informasi yang di Sungai Bambu itu. Iya. Iya, adanya sekitar sini. Iya, benar sih. Tapi yakin istri Mas ada di sini? Saya yakin sekali. Yaudah kita cek dulu aja Ya. lah ya. Yaudah, Langsung aja. Ini beneran sini. Iya. Gelap banget jalan. Dusun itu. Astagfirullah. Apa itu? Lu kemana sih? Mas! Mas Gunawan! Ngapain? Ngapain? Bener nih. Bener kan? Ini pasti bikin-bikinannya si dukun nih. Supaya ngalang-ngalangin kita supaya nggak bisa ketemu sama dia. Tadi kan Sama kayak waktu dulu. Bentar dulu, ngalang-ngalangin maksudnya apa ngalang-ngalangin? Iya, dibikin-bikin supaya kita nggak bisa mendapatkan dia. Bentar. Emang ada apa sih, Mas? Emang tadi nggak lihat ada yang bergerak-gerak sini? enggak, kita cuma ngeliat kayak ada yang Tikus mungkin kan Iya. bisa. Nggak mungkin. Mas istighfar, Mas. Cuman perasaan Mas aja itu mungkin. Halusinasi aja mungkin. Nggak mungkin tikus. Astagfirullahaladzim. Bukan, bener kan? Bener kan? Apaan nih barusan? enggak, ini dari atas sumpah. Ini pasti ulah si dukun nih, bikinan si dukun nih. Nontonnya ada yang main-main ya? Ada main-main ya nih? Nggak, ini serius nih. Ya, serius lu lihat tuh pada kita doang. Udah mending balik jalan aja lah. Nggak usah. Dengan kita langsung ke tempat si dukun aja deh. Aneh-aneh aja. Udah, ini lanjut. Ya udah. Ayo kita. Kita langsung aja dah. Ini kan namanya bener. Iya, ini dia manin. Langsung aja. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Bu Mina. Assalamualaikum. Ada apa ya? Kok ada kamera gini? Betul dengan Bu Mina. Bener? Bu Mina boleh ngobrol sebentar, Bu? Bu, ini benar rumahnya Pak Kusno kan? Iya. Lu kenapa? Pak Kusno yang dukun itu. Jangan asal nuduh ya. Nah, asal nuduh istri saya dari sini kan? Kamu siapa sih? Datang-datang marah? Saya suaminya Intan yang dibawa kabur sama dukun. Pak Gunawan tenang dulu. Sembarangan nuduh ya. Bu. Apa nih dorong-dorong? Pak, Ini tenang dulu, apaan sih Pak. kamera-kamera pada sini? Kamu tuh kalau datang ke sini sopan dong. Jadi saya kan bisa ngomong baik-baik. Iya, Bu. Maaf. Maaf. Ini kamera ada apa sih kamera begini-begini? Kita kesini mau nyari Pak Kusno, Bu, sebenarnya gitu loh. Jadi ada Bu Intan nggak ya kira-kira kesini, Bu? Emang kenapa Intan? Ya ini suaminya Bu Saya- Intan, nyari Bu Intan dan nyari Pak Kusno juga kebetulan. Ya itu masih ada sih. Tapi ini jangan sampai masuk ya. Ada apa dengan Intan? Saya suaminya dibawa kabur sama Pak Kusno itu kan? Kok kamu gitu sih ngomongnya? Ibu tenang dulu, Bu. Bapak juga tenang Suami dulu. saya sembarangan. Bu, tadi Ibu bilang berarti intannya ada di dalam. Iya mas, tapi kan jangan gitu. Ini rumah saya. Sopan ya. Tapi kan ada di dalam istri saya. Pak Gunawan, ya Allah. Ini kan rumah. Isi dong. Kan istri saya ada di dalam. Hargain banget jadi orang. Tapi kalau begini caranya saya nggak buka pintu nih. Iya, Bu, ya, Bu. jangan, Bu, jangan, Bu. Sabar, Bu. Di dalam maksudnya Lagi ngapain ya, Bu? lagi ngapain, Bu? Di kamar berdua.
Berdua. Pak Gunawan. Ya Allah. Pak Gunawan. Pak Gunawan. Kamu ngapain lagi? Di sini. Hah? Bener kan? Pasti kamu sudah sama itu. Ini buktinya ngapain kamu di sini? Pak Gunawan. Kenapa ya Mas? Kamu pernah curiga? Aku kamu tuduh-tuduh pakai susuk. Memang kamu pikir aku penyanyi dangdut pakai susuk? Penyanyi dangdut itu Mas, nggak semuanya jelek. Aduh, Intan, aku tuh sayang sama kamu, Intan. Aku tuh sayang, aku peduli sama kamu. Istrinya lagi hamil, Mas. Peduli sama anak kita. Nanti kalau anak kita celaka bagaimana? Mas tahu aku ngapain kesini? Ngapain coba? Aku lihat Mas Kusno. Mas Kusno itu teman lama aku. Emang sih dia kemarin pernah praktek. Tapi sekarang udah insaf. Dia sekarang sedang sakit, Mas. Dan dokter udah mereka nggak bisa lama hidupnya. Maksudnya udah divonis? Iya, udah divonis. Kenapa kamu nggak jelasin ke aku dari dulu? Kenapa nggak jelasin? Masih nggak pernah dengar omongan aku. Bawaannya ribut-ribut terus marah-marah. Mbak Intan bentar Intan. dulu. Gue jadi males, pusing Mas. Daripada ribut-ribut terus. Ya Coba Mas Allah. lihat, tuh Mas Kusno terbaring nggak berdaya. Ya. Kalau saya sakit. Jadi ini Mas Kusno, Iya. teman kamu ini. Iya. Udah sekarat Mas. Mbak. Kamu kenapa nggak cerita dari dulu, Intan? Kalau kayak begini kan aku nggak tahu. Aku selalu berpikiran negatif jadinya tentang kamu, tentang Pak Kusno. Mama selalu jangan curiga sama aku. Jadi aku nggak mau ribut-ribut terus daripada aku. Mending aku diam aja. Kalau boleh tahu sakit apa ya, Bu ya? Kalau menurut medis sih sakit Parkinson gitu Mas. Tapi kalau kita dari kitanya ini tahunya sih mungkin saraf gitu. Mungkin akibat ya ulahnya dulu begini kali Mas. Saya minta maaf ya Pak Kusno. Selama ini saya salah, selalu berpikiran negatif kepada Pak Kusno dan istri saya. Semoga lepas sembuh ya. Oh ya Pak Maafin saya juga ya Bu, karena tadi saya sudah sangat emosi. nggak apa-apa sih. Saya kan jadi bingung tadi tuh, makanya suami saya sakit. Itunya marah-marah. Maafin suami saya Mbak ya, nggak sabar. Doain aja ya. Iya, Maafin, kita keluar dulu yuk. Mbak. Kami keluar dulu ya Mbak ya. Mas, Mbak. Ini Bapak kalau boleh tahu udah sakit berapa lama ya, Bu ya? Udah, ya nggak begitu lama sih. Cuman sampai sekarang begini kita nggak tahu. Mungkin teguran Allah kali ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Bu, gini ya Bu ya. Nah, nanti insya Allah kita bakal ngebantu Ibu sebisanya ya Bu ya. Ya makasih Mas Mbak. Nanti kita coba bawa ke rumah sakit ya Bu ya. Kita bakal bantu ya Bu ya. Yaudah kalau begitu kita keluar sebentar ya Bu ya. Ya makasih Mbak ya, Mas. Ya. Yuk. Yakin kita mau bawa ke rumah sakit sekarang? Ya nggak apa-apa lah ya. Kita coba bawa ke rumah sakit aja, siapa tahu. Insya Allah sih masih bisa ditolong. Tapi ya tadi kan dengar sendiri udah dapet vonis dari dokter juga kan. Katanya nggak lama lagi. Astagfirullahaladzim. Cuman keinget tadi omongan ibunya sih. Mungkin ini teguran dari yang di atas. Iya. Ya ada benernya juga. Terus mungkin juga emang dikasih sakit sama yang di atas buat menggugurkan dosanya kan. Apalagi ibunya tadi juga bilang kalau Pak Kusnonya sekarang juga udah tobat kan. Alhamdulillah.
apalagi dia dibilang istrinya juga kan, istrinya baik kayak gitu, sabar. Kita bawa ke rumah sakit aja. Ya ini Mas Bas, mobilnya disiapkan ya Mas Bas ya. Kita bawa Pak Kusnonya ke rumah sakit ya, coba ya. yuk. Bu, kita bawa Pak Kusnonya ke rumah sakit sekarang aja ya. Ini mobil sedang dicoba dibawa ke sini. Nanti mungkin bisa dibawa pakai tandu biar kita bisa. Ya mudah-mudahan sih Pak Kusno diberikan kesembuhan. Ya semoga aja sakitnya Pak Kusno ini bisa menjadi penggugur dosa ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Mas Mbak ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita jadi afdalul khalqi. Apa itu afdalul khalqi? Artinya semulia-mulianya makhluk. Oleh karena itu kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan Rasul yang memiliki keunggulan dari sisi akhlak yang mulia. Oleh karena itu kita di samping memiliki bentuk tubuh yang bagus, disebutkan dalam Al-Quran juga kita diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentukan yang sempurna, dilanjutkan dengan akhlak yang mulia sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Berlaku jujur, dan jujur adalah merupakan salah satu sebab seorang bisa masuk ke dalam surga. Lawan dari jujur ya adalah orang yang tidak jujur, orang yang khianat, orang yang dusta. Maka na'udzubillah kalau kemudian nanti tempatnya di neraka. Oleh karena itu biasakanlah jujur walaupun terhadap diri kita sendiri. Ini dua sifat mulia, dua sifat yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan bukan saja penciptaannya bagus, kalau kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi, kita juga akan disenangi dan disukai oleh orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.